Sebelumnya kalian subscribe dulu channel ini agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel kami. Peristiwa penyebab runtuhnya Kerajaan Majapahit. Sejarah mencatat pernah menjadi salah satu kerajaan terkuat di tanah Jawa. Kekuasaannya membentang luas di wilayah Nusantara. Puncak kejayaan dan kemegahan Majapahit saat dipimpin Hayam Wuruk. Dia naik tahta menggantikan Tribhuwana Tunggadewi pada 1350 Masehi. Periode surutnya kemegahan Majapahit terjadi setelah pemimpinan Hayam Wuruk yang berakhir pada tahun 1389 Masehi. Hayam Wuruk turun tahta. Setelah itu Majapahit memasuki masa surut kejayaan dan kemegahan sirna hingga kemudian runtuh. Menurut Slamet Mulyana dalam buku Menuju Puncak Kemegahan Sejarah Majapahit, kemegahan yang dicapai Majapahit terlepas dari peran Gajah Mada. Ketika Gajah Mada mangkat jauh sebelum Hayam Wuruk wafat, Majapahit mulai memasuki periode suram. Sebabnya, periode keemasan Majapahit adalah masa di mana Gajah Mada melaksanakan program politik penyatuan Nusantara. Gajah Mada diangkat sebagai Patih Amangkubumi di Kerajaan Majapahit pada tahun 1336 Masehi. Masa Prabu Tribhuwana Tunggadewi saat mengukuhkan sebagai Patih Amangkubumi, Gajah Mada menyampaikan sumpah untuk menyatukan Nusantara. Gagasan penyatuan Nusantara kemudian dilaksanakan oleh Gajah Mada, baik selama masa Tribhuwana Tunggadewi maupun Hayam Wuruk naik tahta. Wilayah kekuasaan Majapahit bahkan melebihi dari yang dicatatkan Gajah Mada, sebagaimana disebut dalam Sumpah Amukti Palapa. Nama setelah Gajah Mada meninggal pada tahun Saka 1286 atau Masehi 1364, Majapahit mulai suram. Gagasan penyatuan Nusantara yang dilaksanakan oleh Gajah Mada dan merupakan zaman kegemilangan Majapahit mulai pudar. Lambat laun kesatuan Nusantara itu pecah akibat perebutan kekuasaan di antara para ahli waris kerajaan. Sebagai konflik keluarga mewarnai Majapahit setelah masa kepemimpinan Hayam Wuruk dan berkontribusi pada runtuhnya kerajaan yang didirikan oleh Raden Wijaya. Menurut Nino Oktorino dalam Hakikat Majapahit, kebangkitan dan keruntuhan kerajaan terbesar di Nusantara ada beberapa faktor yang menyebabkan kekuasaan Majapahit surut hingga kemudian runtuh. Di antara penyebab yakni Perang Paregreg. Perang ini melibatkan antara Bhre Wirabumi dan Wirakawardhana, sesama kerabat kerajaan. Wikrawardhana merupakan menantu sekaligus keponakan Hayam Wuruk. Dia diangkat menjadi Raja Majapahit menggantikan Hayam Wuruk pada 1389 Masehi. Pengangkatan Wikrawardhana sebagai pemimpin Majapahit ditentang oleh Bhre Wirabumi, putra Hayam Wuruk dari seorang selir. Perselisihan itu akhirnya memuncak, terjadi peperangan antara Wikrawardhana dengan Bhre Wirabumi.
Wikrawardhana berhasil mengalahkan Bre Wirabumi, namun kemenangan itu tidak mampu mengataskan Majapahit dari kemerosotan. Dalam periode kepemimpinan Wikrawardhana, banyak daerah di wilayah kekuasaan Majapahit yang melepaskan diri tanpa bisa dicegah. Pengaruh Majapahit yang terus meluas melemah, daerah-daerah kekuasaannya diperparah dengan terjadinya wabah kelaparan pada tahun 1426 Masehi. Belum lagi konflik antar keluarga kerajaan sesama Wikrawardhana memimpin Majapahit membuat Majapahit memasuki periode suram. Perselisihan yang berkepanjangan pun semakin kerap terjadi antara anggota keluarga. Demikian, selain faktor internal, keruntuhan Majapahit juga dipengaruhi oleh faktor eksternal, yakni menguatnya pengaruh dinasti Ming dan beberapa daerah bekas bawahan Majapahit. Setelah memerintah Kartawijaya, tidak ada lagi informasi mengenai para penguasa yang berasal dari dinasti Rajasa. Kemungkinan telah terjadi kudeta yang dilakukan oleh cabang lain keluarga kerajaan. Catatan sejarah mengungkap beberapa nama yang menjadi pemimpin Majapahit setelah Kartawijaya. Runtuhnya kerajaan Hindu Jawa dan timbulnya negara-negara Islam di Nusantara. Menulis nama-nama Raja Majapahit dari awal berdiri hingga akhir ekstensinya. Setelah Kartawijaya, sebut Majapahit dipimpin oleh Bre Pamotan atau Sang Sinagara. Kemudian mengalami kekosongan selama 3 tahun. Sebelum akhirnya benar-benar runtuh, Majapahit dipimpin Girindrawardhana atau Dyah Ranawijaya. Jejak arkeologis peninggalan kerajaan Majapahit banyak dijumpai di daerah Trowulan Mojokerto, Jawa Timur. Menurut Wicaksono Dwi Nugroho, arkeolog Balai Pelestarian Cagar Budaya, sebagai benda purbakala yang banyak ditemukan di kawasan cagar budaya nasional Trowulan, membuktikan keberadaan dan ekstensi kerajaan Majapahit di masa lampau. Majapahit bukan sekedar mitos atau dongeng. Jejak arkeolog membuktikan bahwa Majapahit pernah ada di wilayah Nusantara dan tumbuh sebagai negara besar dan maju, serta mampu membangun peradaban. Berdasarkan bukti arkeologis, Majapahit memang ada, bahkan bukan sekedar pernah ada. Majapahit merupakan negara besar dan memiliki peradaban maju, kata Wicaksono. Begitulah tentang runtuhnya kerajaan Majapahit. Apa pendapat kalian tentang video ini? Silahkan komentar di bawah ini. Mau ungkap cerita kerajaan mana? Coba kalian request di kolom komentar ini. Nanti admin bakal membahas satu persatu. Terima kasih.